What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adimologi. Di video kali ini gue akan nge-review sebuah kursi kerja ergonomis dari Oxyhome, yaitu Oxyhome FT3. Sekedar disclaimer, kursi ini dikirimin ke gue untuk di-review, tapi semua pendapat yang gue sebutin di sini adalah pure pendapat gue pribadi. Tanpa berlama-lama, gue akan bahas dulu dari bagian part-part di kursi ini satu persatu. Yang pertama tentunya adalah caster. Casternya berukuran 6 cm dengan bahan PU, yang di atasnya itu ada wheelbase dengan bahan nilon dengan standar BIFMA yang diklaim bisa nahan beban sampai 1 ton, dan punya desain wheelbase yang unik di mana kita bisa naruh kaki di ujung wheelbase-nya karena ujungnya itu dibuat flat. Di tengahnya ada gas lift kelas 4 yang berwarna hitam dengan shaft yang berwarna black chrome yang bisa nahan beban sampai 250 kg. Mekanisme kursinya sendiri udah modern dengan menggunakan sistem kabel yang memiliki 4 mekanisme pengaturan, yaitu untuk mengatur tinggi rendahnya gas lift dengan maksimal penambahan ketinggian sebesar 10 cm, mengatur bantalan kursi atau slider seat untuk menyesuaikan posisi bantalan kursi dengan panjang kaki penggunanya, kemudian mengatur besar kecilnya dorongan yang dibutuhkan untuk membuat backrest menjadi posisi miring atau menyender, dan pengaturan untuk mengunci posisi senderan kursi yang maksimal bisa dikunci sampai sudut 118 derajat. Bantalan kursinya berbahan elastis mesh yang memaksimalkan airflow di bawah paha, tapi juga masih berasa empuk dengan insert DuPont fiber yang diklaim tahan air, minyak, dan bara api, misalnya bara rokok. Armrestnya 3D yang bisa diatur naik turun, maju mundur, swivel kiri dan kanan dengan pad yang berbahan PU yang empuk dan juga lebar. Backrestnya memiliki bahan yang sama dengan kursinya, yaitu elastis mesh dengan insert DuPont yang memiliki desain one piece dan menyatu dengan lumbar supportnya, sehingga bentuknya curvy di bagian bawah untuk menyesuaikan dengan posisi lumbar kita. Nggak ada pengaturan ketinggian lumbar support secara independen, tapi ketinggian lumbarnya bisa diatur berbarengan dengan tinggi backrestnya secara keseluruhan dengan 4 sistem pengaturan ketinggian. Dan terakhir, untuk headrestnya sendiri bisa diatur naik dan turun, dan juga bisa ditilt ke atas dan ke bawah untuk disesuaikan dengan posisi duduk kalian. Selanjutnya gue akan bahas kelebihannya, di mana yang pertama adalah mekanismenya cukup komplit untuk kursi dengan price range di bawah 3 juta rupiah. Ditambah lagi mekanismenya yang juga udah modern dengan sistem kabel yang juga jadi nilai plus untuk kursi ini. Elastis meshnya menurut gue ini bener-bener berasa enak dan jarang ditemuin ya untuk di kursi di harga segini. Dan beda banget ketika kita duduk di atas elastis mesh, itu lebih membel dan lebih plush dibandingin kita duduk di atas kursi dengan nilon mesh biasa. Selain itu, bahannya ini karena udah ada insert DuPont-nya, dia udah tahan bara api. Jadi kalau kalian perokok gitu, kalian nggak gampang ngebuat kursi ini jadi bolong. Dan tentunya lebih durable dibandingin dengan nilon mesh biasa, apalagi kalau dibandingin dengan kursi berbahan foam. Armrestnya walaupun nggak punya fungsi geser kiri kanan seperti di kursi dengan fitur 4D armrest, padnya itu berbahan PU yang berasa empuk dan juga lebar, sehingga fitur geser kiri kanannya menurut gua nggak dibutuhin lagi. Ditambah buat kalian yang bertubuh, mohon maaf, agak gemuk, dengan tangan yang lebar kayaknya no problem buat naruh tangan kalian di atas armrestnya karena bakalan tetap nyaman. Kemudian untuk wheelbase-nya sendiri, modifikasi sederhana yang dilakukan untuk ngebuat ujung wheelbase-nya menjadi flat sehingga bisa dijadiin tempat naruh kaki atau footrest adalah sesuatu yang simple tapi benar-benar bermanfaat. Walaupun idealnya untuk footrest sebaiknya posisinya di depan kursi dengan sudut 90 derajat, tapi paling nggak fitur ini benar-benar berguna seandainya kalian belum punya footrest. Anyway, untuk kalian yang mau beli footrest secara terpisah, Oxyhome juga ngejual Oxymus EV12 yang berguna sebagai footrest sekaligus sebagai alat olahraga ringan yang bisa ngelatih otot betis sekalian sambil bekerja. Link pembeliannya ada di deskripsi. Dan kelebihan terakhir menurut gua adalah harganya. Nah, gue jarang naruh harga di kelebihan karena biasanya harga itu relatif tergantung budget kalian sebagai end user. Tapi gue masukin harga sebagai kelebihan karena emang harganya itu cukup worth it. Dengan harga 2,7 juta aja udah free ongkir untuk kursi Oxyhome FT3 tanpa leg rest ini, melihat semua fitur yang diberikan oleh kursinya. Setelah gue bahas kelebihannya, berikut adalah kekurangan yang gue temuin selama sebulan terakhir gue pakai kursi ini. Pertama, gas liftnya itu walaupun udah kelas 4, tapi gua ngerasa masih agak kependekan untuk meja Oxyhome FL40 gua yang tinggi paling rendahnya itu adalah 74 cm. Solusinya ya cuman 2, ya beli gas lift dengan taper yang lebih pendek, tapi biasanya cuman kelas 3 yang dijual di sini, atau ganti caster yang lebih besar yang artinya kalian harus keluar duit lagi.
Tapi kalau seandainya meja kalian itu maksimal di tinggi 72 cm aja, menurut gua masih pas-pas aja. Kedua adalah lumbar supportnya yang menurut gua nggak terlalu berasa. Itu karena lumbar supportnya cuman manfaatin lekukan dari framenya, sehingga nggak ada sesuatu yang neken lumbar kita dari belakang untuk ngebuat tulang belakang kita jadi lebih rigid ketika duduk di kursi ini. Walaupun sebenarnya bisa dinaik turunin barengan sama backrestnya, gue tetap ngerasa lumbar support di kursi ini nggak terlalu berasa. Ketiga, sebenarnya ini minor aja, yaitu posisi armrestnya itu yang rada keluar dan rada ke depan. Buat gua, dan ini subjektif banget sih ya, gua merasa ini kayaknya lebih baik agak mundur dan lebih ke dalam, karena emang selera gua sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini nggak masalah ya, jangan dianggap sebagai kekurangan. Oke, untuk simpulan dari gua sih, kursi ini cukup worth it jika kita lihat dari semua fitur yang diberikan dibandingkan dengan harga yang ditawarkan. Kalau ngelihat semua fiturnya, kursi ini bisa disejajarin sama kursi dengan price range 3 jutaan ke atas, tapi somehow Oxyhome bisa bikin kursi ini di harga 2,7 juta untuk versi non-leg restnya yang ngebuat Oxyhome FT3 ini bisa dibilang value for the money. Kekurangannya sih yang mungkin bisa jadi deal breaker adalah lumbar supportnya yang menurut gua nggak terlalu efek karena memang rancangannya seperti itu dan emang nggak bisa dirubah lagi. Sedangkan kekurangan lainnya yang gua sebutin tadi masih bisa ditoleransi ataupun masih bisa diganti jika memungkinkan. Itu aja review dari gue tentang kursi ini. Link pembelian ada di deskripsi seperti biasa. Dan kalau kalian mau beli, tolong beli lewat link tersebut. Karena gue dapat sedikit komisi yang artinya kalian udah support gue dan channel ini. Thank you and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.